Ya gimana? Dari lagu itu kan tidak jauh dengan yang namanya cinta Nah, ya. Nah, tuh. Cinta tuh emang gimana sih kan? Oh, gimana apanya? Kan sebagai senior mengenai cinta itu bagaimana? Pengalaman-pengalamannya kan kalau saya kan berarti masih belum masuk ke tahap-tahap yang lebih serius mungkin ya. Iya. Cinta juga masih cinta monyet mungkin gitu kan. Kalau kan mengenai cinta itu bagaimana sih? Kadang cinta tak pernah tepat waktu. Ya. Wah, ini kayak ini cinta tak. Oh, ini tak ya. pernah tepat waktu. Bener ya? Tiba-tiba. Pas banget tadi bukunya di sini ya disimpan ya. Gak tahu cinta tak pernah tepat waktu atau kita yang tak pernah tepat waktu untuk mencintai. Bahaya sekali. Omongannya kok jadi berat gini ya? Aduh. Nah, gimana? Dari cinta itu sebenarnya kita harus bagaimana menyikapinya. Dan karena ya termasuk saya sendiri gitu ya. Saya termasuk orang yang sering galau mungkin. Galau ya. Gimana ya? Oh, kita nggak harus tuh mencintai seseorang sampai waktu yang tepat atau sampai bertemu orang yang tepat, atau kita nggak masalah mencintai, sekedar untuk belajar bahwa cinta itu bisa menembus. Maksudnya bagaimana sih kita? Tepat tidak tepat kan tergantung ya. Kalau bisa jadi waktunya tidak tepat, pasangannya tidak tepat, atau kitanya yang tidak tepat. Yang lainnya sudah tepat tapi kitanya mungkin yang tidak tepat. Jadi ya serius aja, tak serius tuh ya. Gak rame yang nonton kalau nggak serius bang. Gak rame yang nonton kalau nggak serius. Oh gitu. Jadi saya teringat pada teman saya. Gimana? Maksudnya jangan dibahas yang lain. Termasuk yang ya sipulan aja. Yang sudah sebutin ya namanya sipulan berkali-kali. Ya jatuh bangun, cinta, mengejar cinta gitu kan. Sebetulnya yang diperlukan bisa jadi bukan fisik orangnya kan, kasih sayang dari orangnya itu. Gitu kan. Bukan jatah. Kirain kesananya kalau udah fasenya apa tingkatannya udah tinggi ya bisa. Oh bisa. Di jadwal itu. Oh di jadwal gitu. Tiap hari, nggak boleh ya. Nggak boleh dicontoh. Itu khusus untuk yang sudah. Oh iya. Nanti kalau suami istri ngerokok kan? Enggak, silakan. Siap. Saya izin ngerokok ya. Iya, santai kan ini. Silakan santai. Ngopi. Ini maksudnya. Kopi saya cuma nitip. Nah, masuk lagi nih. Berarti ibaratnya seperti lagunya Firsa Besar di waktu yang salah sih. Lagu apa? Ada lagu zaman sekarang seperti bukan zaman akan dulu ya. Saya zaman saya tapi saya sekarang masih ada zamannya juga. Nah, berarti kalau pendapat Akang, kita menyikapi cinta itu lebih baiknya seperti apa? Pendapat Akang pribadi gitu ya. Maksudnya gini contohnya. Kita lebih baik belajar, jatuh bangun, ketemu orang yang salah, memperbaiki diri, atau kita jangan dulu mencintai. Enggak, kalau karir dulu atau gimana? Jatuh bangun nggak apa-apa, kalau jangan melewatkan pengalaman hidup yang paling penting gitu kan, karena pengalaman hidup itu masing-masing berbeda gitu, masing-masing beragam, itu yang uniknya itu, anugerahnya itu ya. Jadi mau jatuh terus gitu kan, kita mau tahu bangun gimana kalau kita nggak tahu jatuh, kita mau merasakan bangun gimana kalau kita tidak merasakan jatuh, kita mau merasakan gimana rasanya diperhatikan kalau kita belum mengalami rasanya dicuekin, diputusin, dan diperhatiin gitu. Jadi itu pengalaman yang paling penting, pengalaman hidup, pengalaman untuk tidak dicintai itu akan memperoleh pengalaman cinta yang hakiki. Gitu. Hakiki ya. Hakiki ya. Berat emang. Orang yang sudah bahasa kerennya itu kan otentik gitu. Otentik. Jadi cinta yang otentik itu ya itulah. Tiap individu itu unik gitu kan. Makanya individu itu kan individu divide gitu. Tidak individu dibagi-bagi. Jadi masing-masing punya apa? Pengalaman yang khas, yang otonom, yang unik, dan dialah yang bisa merasakan dan menikmati. Tinggal bagaimana perasaan itu yang hakiki gitu. Kadang kan tidak puas kan orang, ini hakiki nggak, misalkan bahasa keren itu kebahagiaan yang hakiki, ya, itu kan mengalami krisis ya. Cuma sekarang tuh banyak krisis ya. Susah. Jadi secara tidak langsung pendapat Akang tuh saya pengalaman. Sampai
untuk mendapatkan hakiki. Hakiki itu bukan jatah kalau hakiki. Kamu jatah terus nikah lah. Aduh, masih belum ada ininya. Tapi kamu udah, tapi kan udah kebayang kamu tuh bicaranya jatah terus sih. itu. Cuman kan nikah juga kan harus punya apa ya, bekal mungkin ya, antara materi atau mental. Karena kan mental juga meskipun kita punya banyak uang, kalau mentalnya belum siap, ntar menjalaninya seperti apa, bagaimana? Nah, masuk ke situ kan. Kalau misalnya kita menjalani nih, kan pasti ada namanya putus cinta. Nah, putus cinta, putus setengah jalan dan sebagainya. Maka cinta itu bukan sesuatu yang statis. Jadi kalau dalam ilmu statistika tuh cinta itu bukan angka, tapi cinta itu dinamika. Ya. Jadi cinta itu dinamika, fluktuasi sebagaimana kita mengimani sesuatu keyakinan. Kan keimanan itu kan turun naik. Yang paling penting bukan turun naiknya, tapi bagaimana memelihara turun naik itu dinamika itu. Cinta itu proses, betul. Bukan hasil. Setuju sih. Bukan hasil, itu proses, dan itu tidak berakhir gitu, proses itu, proses mencintai itu. Berarti bukan seberapa banyak mantan yang kita punya ya? Kalau seberapa besar mantan itu sebagai apa ya? Achievement. Achievement bisa, achievement. Tapi pengalaman, kekayaan pengalaman gitu. Misalkan teman saya seberapa besar dia menghitung seberapa besar dia memutuskan dan diputuskan. Entah dia banyak diputuskan berarti bagus juga. Bagus juga perasaan untuk dilukainya cukup sering. Bagus. Tapi saya dari dulu nggak pernah mutusin. Hah? Saya nggak pernah mutusin. Tapi diputusin. Jadi bagus. tipikal yang misalnya udah nggak betah ya saya menjalani dan akhirnya dia selingkuh ya dia mutusin. Itu kan Clear. pilihannya kan dua itu antara pengorbanan dan dikorbankan itu. Berbeda tipis gitu kan. Iya. Kamu memahami pengorbanan tapi saya memahami kamu bukan korban tapi dikorbankan. Kita urusannya bully-membuli lah, tapi rasain lah itu mah. Silakan. Nih ngomong-ngomong tentang putus cinta nih. Kan putus cinta itu bisa berpengaruh terhadap diri kita ya. Contoh kita sedang mengejar karir dan cinta. Dua-duanya kita sedang kejar. Tapi ketika putus cinta kan otomatis dia mengganggu fisik mental kita. Otomatis mengganggu karir. Jadi ya contoh lagi kuliah atau lagi sekolah, ketika putus cinta kan jadi galau, jadi semangat belajarnya jadi kurang. Ada tips nggak sih dari senior gimana caranya kita memanage putus cinta itu biar galaunya itu pada tempat? Saya nggak punya tips, tapi saya punya temen yang memang secara karir, misalkan dia udah sekolah SMA tuntas, bagus, pinter, S1-nya di seberang, S2-nya di sini gitu kan, tuntas, tapi tidak dia jatuh bangun gitu, bukan kadang kerap kandas cintanya itu. Nah, yang di kameramen ini bukan? Bisa jadi. Belakang kamera ini ya. Jadi teringat sesuatu kan? Itu dalam rangka, bisa jadi itu dalam rangka dia proses pencarian hakikat gitu. Bisa jadi bahwa kamu mendapatkan cinta itu bukan karena kamu sendiri loh, tapi ada tarikan di luar diri kamu, misalkan lingkungan juga mengupayakan kamu untuk mendapatkan cinta. Jadi nah ini antara upaya effort dengan takdir itu akan bertemu gitu. Nah itu yang saya tangkap itu bercintalah. Salah. Berupaya. Kalau bercinta salah kan kesannya. Berupaya mendapatkan cinta. Jangan gitu juga tangannya saya. Ya maksudnya kan kadang percaya nggak kan dengan ada asumsi yang ngomong kayak gini? Saya percaya kepada Allah. Ya, maksudnya ada asumsi bahwa kalau kita ingin mengubah kepribadian menjadi lebih baik, kalian atau kita harus mencari seseorang, ya maksudnya cewek yang tepat, itu benar nggak? Tergantung menempatkan persoalan dan menempatkan perasaan dalam menghadapi persoalan. Nah, udah beres. 10 menit. Nah, udah. Nah, belum lanjut aja ya. Jadi gini, kalau misalkan dijadikan motivasi, misalkan seburuk apapun nasib perasaan kita, misalkan sering diputusi, tapi menjadi pemicu untuk bangkit kembali, terus menemukan menemukan cinta-cinta yang sebenarnya gitu kan. Saya lebih appreciate kepada orang-orang yang memang tidak, misalkan satu ketemu langsung jadi pacaran 5 tahun terus nikah, itu apa ya, monoton kali ya. Nah, jadi linear hidupnya, tentang karirnya teh lahir terus tumbuh
sekolah pintar dapat jodoh, pacaran, jodohnya satu itu pacaran, nikah, udah nggak asik. Jadi kalau misalkan dia sudah berliku-liku, ketemu kanan kiri, di kanan diputusin, lari ke kiri, kiri diputusin lagi, lari ke belakang diputusin lagi. Nah, lika-liku itu yang menjadi pelajaran pahit atau hitam manisnya hidup. Jadilah seorang fuckboy. Jauh kayaknya. Kalau fuckboy itu pilihan ya. Kalau fuckboy itu ya kan kadang fuckboy muncul karena laki-laki yang sering dipatahkan hatinya. Oh. Saya nggak ngerti, saya old school ya, jadi saya madhab dulu gitu. Fuckboy itu apa sih? Fuckboy itu kalau fucknya tahu artinya fucknya gitu kan. Ibaratkan laki-laki yang sering memainkan wanita. Mungkin itu gejala dari frustasi kali ya. Mungkin karena sudah mendapatkan sakit hati yang mendalam. Akhirnya semacam dendam terhadap wanita. Kalau fuckboy itu udah nihilisme cinta yang kosong. Kalau fuckboy itu kalau definisinya itu ya, kalau misalkan dendam, apakah dalam cinta itu ada dendam? Nggak ada, bro. Iya. Dalam cinta itu nggak ada dendam. Jadi ketika misalkan dia mempermainkan wanita, terus dia mempermainkan wanita baik secara fisik maupun non fisik karena lantaran dendam, itu nggak ada cinta. Itu bukan karena cinta, karena dendam. Berarti rugi aja, nggak ada nilai. Dendam karena dirinya tidak dihargai. Iya, bisa jadi. Ini gejala yang menarik itu hari ini, perilaku fuckboy. Iya, saya juga nggak tahu siapa yang fuckboy di sini. Mungkin yang di belakang kamera itu. Pengecut juga. Pengecut disebutnya fuckboy itu. Pengecut itu bukan berarti dia takut pada wanita, tapi dia melahirkan sikap dendam yang kemudian dendam itu bisa jadi dialamatkan pada objek-objek yang baru lawan jenisnya. Itu yang nggak fair gitu. Akhirnya munculkan fuck yang lain. Jadi terus-terusan aja. Terus gitu. Muncul, jadi saling menikam, jadi cinta itu nggak ada, hilang cintanya. Jadi aja banyak yang tersakiti. Mau nyanyi lagunya Judika nggak? Aku yang tersakiti di situ. Udah nggak tahu, udah nanti lagi. Kalau misalkan menikmati sakit, oke, menikmati sakit bisa menikmati dalam artian gini, dia menikmati, meratapi, tapi dia merefleksikan dirinya, bahwa saya harus begini. Tapi kalau misalkan merefleksikannya dengan perilaku dan perasaan dendam, itu yang namanya dendam gak ada cinta. Cinta itu anti dendam. Bisa itu. Saya sangat setuju. Cinta itu maka bercinta lah. Enggak ada. Jadi kalau misalkan cintailah saya setulus hati, nggak ada. Cinta itu cinta. Nggak ada setulus hati non setulus hati. Kalau nggak setulus hati bukan cinta. Itu udah otomatis sepaket. Cinta itu harus setulus hati, nggak usah ada yang cintailah aku dengan setulus hati. Apa adanya. Nggak ada, cinta itu harus cinta aja. Mau apa adanya, tidak ada apanya, nggak ada kaitannya. Ya gitu. Gina? Oke, terlalu manis. Kayaknya udah aja. Oke, silakan tutup aja dengan sebuah lagu. Jangan kalau saya mah. Jadi tetap dengan sebuah lagu lah. Dengan sebuah lagu bahwa cinta tak pernah tepat waktu, bahwa kita pun tak pernah tepat waktu untuk menemukan cinta. Nah, bisa jadi seperti itu. Langsung dari adiknya Iwan Fals ya, lanjut. Saya ahli bolak-balik kata bolak-balik. Kita persembahkan adik Iwan Fals. Iya. Oke, terlalu manis. Terlalu manis. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.